Oke, sekarang kita lagi ada di salah satu mobil teman kita lagi, naik di Toyota Calya 2018. Dan ini Calya itu seperti yang kita tahu kan LCGC ya. Jadi ya mungkin agak sedikit lebih kurang lah. Gitu. Oh, banyak Jahat Jahat banget gitu tuh ya. Gue mulai dulu gue lagi duduk di baris kedua. Baris 3 dulu dong, gua dong. Oh, baris 3, oke. Yang dari baris 3 dulu nih. Ya cukup sih. Tapi kalau misalkan duduk berdua, kayaknya kaki gua harus ngengkang banget kayaknya. Lumayan sempit juga di belakang. Dan ada bunyi raungan ban itu masuk ke dalam sini. Dan kepala, gue tinggi 165 udah mau mentok ini. Udah sih akomodasi. Ngecas, cup holder ada, kiri kanan. Cup holdernya cukup gede, kayaknya buat minuman pucuk juga bisa nih. Buat teh pucuk ya? Iya. Berarti terus masuk di sini ya, teh pucuk ada ya? konsol box kecil. Itu buat handphone doang kali ya? Buat handphone, Ah, seat bisa belt, buat tablet ya? ada 2 titik. Terus nggak ada power outlet sih di sini. Ya. Kayaknya sama kayak mobil gua nih. Ada berbunyi bergetar di belakang, gua nggak tahu ini apa plat nomor kayaknya. Tempat duduk gimana, Bang? Tempat duduk, Bang? Tempat duduk Nyaman nggak? ya cukup lah buat kasta terendah di mobil mah di belakang. Cukup. Cuman ya palanya sih kalau yang di atas 170 gua rasa mentok palanya ini. Iya. Betul. Gua rasa emang cocok buat ini sih kalau di belakang, bukan anak remaja ya. Anak kecil. Anak pipip 3 biji atau 4 biji cukup ini di belakang. Ya karena emang sebenarnya cocoknya kayak gini buat keluarga-keluarga baru yang anaknya masih kecil-kecil. Iya, benar. Cocok sih karena akomodasi belakangnya gede gitu kan. Memang selama ini kalau bawa mobil ini kursi belakang tuh selalu dilipat. Untuk barang. Ya? Lebih untuk barang sebenarnya dibandingkan untuk penumpang. Betul. Nah, ini kalau Calya ya. Iya. Calya kan double blowernya bukan AC kan, cuma hanya angin doang. Ya cukup sih, cukup adem. Iya nggak dingin banget, cukup adem. Biarpun itu angin doang. Oh, jadi Calya itu banyak untuk taksi online. Banyak, dan taksi online kalau pakai AC tuh suka diseperempatin. Oh, Dah, cukup sih dari gua di row ketiga. Silakan dilanjut row kedua. Oke, kalau sekarang posisi gue itu di baris kedua ya, baris tengah di Calya ini. Kalau ya lagi-lagi karena ini LCGC, jadi mungkin pemilihan bahannya nggak terlalu oke ya. Kayak kalau gue lihat sih dari bagian door trim ini agak-agak kopong gitu. plastik banget gitu ya. Oh, kayak ya seadanya sih gitu sih. Iya. Akomodasi cup holdernya nih kayaknya juga nggak bisa gede-gede amat tuh, jadi agak-agak sempit lah buat gelas yang agak gede gitu. Terus untuk buat tempat penyimpanannya si handphone ya, buat smartphone yang sekarang masih cukup memadai lah, cuman nggak bisa bawa tablet juga di sini. Terus nggak ada, sama kayak yang di belakang tadi, power outletnya cuma satu di tengah, di samping kiri kanan juga nggak ada. Terus oh ya, ini gue ngeliat atap ya, backlightingnya ya. Backlightingnya kayaknya ya lagi-lagi karena LCGC kayaknya kurang oke gitu. Ini tipis juga ya? Tipis juga pula gitu. Ini kalau hujan sih lumayan pasti nih kelentang. Oh ya, bunyi terasa. Bunyi kelontang-kelontang nih. Terus oh ya, kira-kira waktu pas beli nih berapa nih Calya? Ini beli waktu itu 142. Tipe tertinggi. Tipe tertingginya. Ya. Ini 2018 ya? 2018. Padahal di 2019 keluar yang facelift. Iya. Dan nyesel. Karena lumayan kan? Iya. Beli. Harga gak jauh beda, tapi vektornya jauh lebih banyak. Iya. Terus kenapa lo pilih si Calya ini? Waktu itu memang ya kendala di budget. Yang paling dari harga yang paling masuk dengan kapasitas yang lebih gede, ya mobil ini bisa dibilang. Karena kan dengan misal tadi kan budget 142 juta, dan yang bisa didapat kalau selain mobil bekas tapi ya
Paling ya model-model kayak Agya, Datsun Go seperti itu kan. Nah, tapi di antara kelas yang itu tuh ini mobil yang paling gede. Makanya ini akhirnya pilihnya yang ini. Untuk mobil baru. Betul. Untuk mobil baru. Kapasitas habis itu juga ini sudah matic. Dan di bawah juga tergolong nyaman. Habis itu ya kembali lagi walaupun di tengah ini pakai blower, tapi ya karena masih keluarga baru, jadi nggak terlalu butuh row yang paling belakang. Row paling belakang hanya butuh tuh barang. Makanya akhirnya setelah dipertimbangkan milih ini. Oh ya, untuk getaran, di getaran nih lumayan berasa nih walaupun gue di row kedua ya, row kedua tetap berasa getarannya. Ya lagi-lagi karena LCGC, ya kita maafkan lah untuk hal itu. Dan kalau bukan LCGC sih, dengan budget segitu kayaknya kurang ajar ya. Ngerasa getarannya lumayan loh. Tapi gua sedih ya dengan Toyota nih, belakang tuh penyakitnya begini. Oh Toyota bikin sedih. Sedih lah. Gimana sedihnya gimana? Coba. Ini plat nomor bunyi mulu loh di belakang. Oh ya, mungkin bisa dikencengin nanti. Enggak. Bokap gua kan mobilnya Avanza ya. Begini Gitu juga bunyi. Kayaknya itu dari dudukan si platnya itu yang bikin bunyi dia kena ke bodinya. Ini ada kayak semacam armrest. Ini standar apa? Oh ya standarnya begini. Jadi ini ada armrest, tapi kalau misalnya ada pengen duduk di tengah ya, mungkin ada kecil duduk tengah, ini bisa dinaikin. Jadi bisa duduk tengah walaupun tidak direkomendasikan ya. Karena kan ini nggak ada sabuk pengamannya, kalau misalnya ngerem mendadak bisa kena ini gear di sini kan. Cuman ini bisa duduk di sini sebenarnya. Oh, satu poin kelebihan dari LCGC ini, dia ada armrest untuk si yang di tengah-tengah nih di bagian depannya. Jadi ya lumayan oke lah mengobati salah satu mengobati permasalahan LCGC yang seadanya gitu. Kalau dari gue mungkin itu dulu. Kalau dari Om Wils mungkin. Oh ini nggak ada armrest tengah ya berarti ya? Kalau tengah nggak ada. Armrest tengahnya nggak ada. Jok bisa dinaik-naikin gini kan. Sandarannya. Kalau jok juga udah di Putar balik ini. bungkus sama kanan. kulit sih ini lihatnya. Ini standarnya kulit ya? Oh enggak, ini tambahan ya. Oh, dalamnya berarti bludru ya? Bludru. Bludru atau kain? Kain sih. Kain. Kalau bludru Coba. Iya. Kalau bludru kan Kayaknya sama kayak ras deh. iya, modelnya, kain, ya. fabric. Apalagi di tengah tuh yang kurang apalagi, bukan yang kurang maksudnya yang baik lagi sih ini sih karpet dasar sih kalau gua ngeliatnya. Ya, karpet itu ini karpet standar. Apalagi? Oh iya. Nah, ini namanya apa termasuk keluarga religius di sana ada. Oh iya bener. lupa lepas begini tuh. Bismillahirrahmanirrahim itu. Pokoknya semua doa ditempelin sama istri saya itu. Oke. Blower tengah ini cuman ini ya berarti ini Cuman kipas. dari depan ya. Iya, jadi mulai dari yang depan ini karena blower AC ini masuk ke sini anginnya baru diumbusin ke belakang via ini. Ini kayak di settingnya buat nembaknya ke sini. Nembaknya ke sini, iya. Ditangkap. Kalau ada gue di sini sih nggak kena. Iya. Panas. Ya itu. Apa layaknya? Waduh. Maaf. Kalau suspensi udah lah ya. Udah ya. Banyak Iya. dimaafkan. Mau diapain lagi LCGC? Iya. Oke, baris depan nih ya. Aduh. Baris depan, panel instrumen aman lah ya, AC masih putar. Dia transmisinya di depan ya. Di dashboard, iya bukan di dashboard, kayak Grand Max. CR-V juga begitu. Oh, CR-V Iya, gitu. CR-V juga. Terus sini akomodasi di bawah ada cup holder ada 2. Ini ada tempat recehan juga, power outlet. Box bisa dibuka, nggak ketahan ya, udah pasti lah ya. Langsung nggak ada lampunya juga. Terus di kiri ada cup holder lagi 2. Sebenarnya sih akomodasinya cukup banyak ya, cukup ya sih ya. Akomodasinya cukup ya, nggak berlebih tapi ada gitu. AC, airbag, malam. Cuma dia lumayan lah, udah sedikit berusaha kan. Di dashboardnya ini ada 2 ton gitu kan, ada warna coklatnya. Terus bangku Gimana tuh? Bangku sih Nyaman? cukup aja sih. Dia cuman bangkunya kalau gue ngerasa terlalu flat gitu loh, nggak meluk. Oh iya. Oh enggak bucket seat.
Iya pokoknya nggak meluk gitu loh. Jadi Nggak geser-geser gitu ya. iya. Wajar, Pak, kan LCGC, Pak. Oh, masih Pasti. maafkan ya LCGC. Oh iya. Itu banyak maafnya. Semua serba hemat. Iya. Semua serba maklum. Dan mungkin karena di cover sama kulit nih, jadi emang agak jadi nggak enak sih. Cuman emang buat keluarga muda, lu punya anak kayaknya emang pilihannya kan pasti lo cover kulit ya, nggak kotor kalau tumpah-tumpah. Betul. Jadi masuk akal banget pilihannya. Pokoknya di Itu sih. yang lainnya udah ya kayaknya ya. Nggak ada yang mesti di roasting lagi kayaknya. Perawatan coba Nah, perawatan. perawatan. Sekarang balik lagi ke Oke. perawatan. Perawatan kalau ini kemarin sih yang di apa ada servis berkalanya juga. Habisnya itu kemarin tuh terakhir 1,1 karena yang di cover itu cuman jasanya aja. Iya, yang untuk apa namanya sekalian namanya kalau ganti part, ganti olinya pun juga tetap bayar. Yang di cover cuma jasanya ya, makanya kemarin sempat 1,1 sekitar segitulah ya. Itu udah termasuk spuring, balancing, ya standarnya servis berkala sih, segitu. Abis itu juga maksimal ininya gratisnya sampai terakhir ini kan kalau nggak salah sampai 50.000 km. Paling Sekarang udah itu kilometer berapa? sekarang udah 38. 38 tahun 2018 ya berarti. Awet lah ya. Ah. Iya. Di bawah 40.000. Mobil yang Capek gitu. capek. Betul. Ya kalau perawatan berkala satu-satu bengkel resmi harusnya sosok lah ya kayaknya. Sosok. Ya betul-betul ya mobil yang apa namanya untuk budget yang terbatas tapi pengen mobil yang kapasitasnya besar ini ya pilihan tepatnya sih kalau menurut gua. CC berapa nih? CC 1200. Untuk bensin 1 20. 1 kilo 120 kemarin cek. 20 lumayan lah. Jahat ya 120. Jadi pemilihan yang oke lah buat keluarga muda ya. Pakainya Iya. apa? Pertalite? Ini Pertalite. Soal di tutup bensinnya 92 tuh. Betul, tuh ya kan. Belakang tulisannya RON 92, tapi ya gimana ya? Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi. Memaksa. Iya. Relate dengan kehidupan. Iya. Habis itu juga ini kan yang mobil ini kan karena ngejar hematnya kan. Sekalian aja dia. Sekalian hematin semua. Tapi nggak ada keluhan pakai 90. Paling ini sih kalau misalnya kondisi apa namanya bukan harus jalan kencang atau kondisi tanjakan itu sih aman aja sih kalau selain itu. Aman aja ya. Aman aja. Kalau apalagi ini kan memang mobil kota ya kan, jadi ya sampai saat ini sih belum ada keluhan soal tenaga. Ya pernah ganti ban. Ganti ban rolling baru rolling doang. Ya, Baru rolling. Ganti ban baru. Belum. 40.000 sih. Iya. Masih dikit lagi ya harusnya. Ya, tapi kan umurnya. Oh iya benar. Di tas ya. Oh. Nah, ini sekali lagi gue tekankan karena tadi beberapa kali ngelewatin gundukan getarannya berasa banget. Iya, iya. Getaran berasa, mau itu LCGC kayak mau nggak teman itu mesti dioptimasi kayaknya Getaran atau kerasnya? getarannya. Getarannya. Kan kalau habis ngeliatin duduk-duduk itu kan apa namanya yang mobil yang lain-lain ya yang gue rasain gitu itu nggak sampai bunyi ber gitu Mobil lain tuh apa yang pernah coba? ya. Livina gitu. Dari mulai yang low MPV kayak misalnya Livina terus si R3. Nah, Kalau Datsun gue yang sama-sama LCGC kayaknya waktu itu gue nggak berasa bunyi kayak begitu deh. Ya, bahkan sama Datsun gua aja masih nyaman Datsun gue berarti. Kalau dari faktor kenyamanan mungkin hampir sama, cuman soal dari getarannya sih. Bapak kayaknya Nissan Group ya, Pak? Iya. Tapi mungkin ini sih peredaman bawahnya ya. Ini minim, jadi emang suara jalanan tuh dari ban naik semua. Jadi lumayan noise. Cuman ya balik lagi sih. Kalau udah inget LCGC ya udah lah mau ngarep apa, ya kan? Ya. Oke, ini tadi kita udah ngebahas soal interiornya Toyota Calya 2018 punya teman kita. Berikutnya nanti kita mau coba ngeliat secara tampang dari luar eksteriornya dia. Oke ya, stay tune.
Oke friends, kita tadi udah sedikit review, ya sedikit roasting juga ya ke Toyota Calya 2018 punya teman kita ini. Siapa Om namanya Om? Bambang. Oh Om Bambang, sebut saja Bambang gitu ya. Punya Om Bambang ini. Jadi sekarang waktunya kita untuk ngebahas soal eksteriornya atau tampak luarnya gitu. Dari tadi kita juga udah denger alasannya kenapa dibeli Calya 2018 ini. Nah sekarang kita coba dari sisi sudut pandang gue sebagai ya awam lah, tergolong awam untuk soal otomotif. Jadi review sekarang ini berdasarkan review untuk orang awam. Oke, kalau gue lihat si Calya 2018 ini sebetulnya sih by design udah cukup oke sih gitu. Cuman yang jadi concern gue tentang mobil ini untuk tampak luarnya itu bannya kalau menurut gue sih agak-agak kecilan ya, walaupun buat LCGC gitu, tapi ukurannya yang kurang gede gitu, sayang aja sih sebenarnya. Mungkin secara standar dia bisa yang lebih ringnya lebih besar lagi, jadi bisa lebih bikin stabil si mobilnya gitu. Terus kalau dari desain ya seperti yang gue bilang tadi nggak terlalu ini ya, secara menurut gue gitu, sudut pandang gue sih nggak terlalu problem lah untuk desainnya. Mungkin dari si Om Bambang ini ada tanggapan gitu, gimana? Secara eksterior sebenarnya ya salah satu kenapa pilih mobil ini sih emang eksteriornya saya suka. Minimalis, dan untuk ukuran harga yang cukup rendah di kelas 7 seater terutama, ini udah cukup mumpuni sih sebenarnya secara eksterior ya. Paling ya kalau misalnya dibilang kekurangan ya tadi benar sih, setuju, bagian bannya emang agak kecil. Paling sama kalau misalnya lihat mungkin di depan logonya kan bukan logo Toyota ya, logonya logo LCGC sendiri. Jadi seakan-akan memang sengaja kayak dibikin bahwa ini nggak Toyota sebenarnya, ini adalah gabungan antara Toyota ini adalah bikinan Astra gitu kan. Paling itu sih secara ininya sih, kalau misalnya ini saya lihat paling kekurangan. Cuman paling kalau secara fitur ya ini nggak otomatis ngelipat. Jadi ini kalau mau ngelipat manual. Ya selebihnya sih standar menurut gua. Sesuai dengan harga lah. Oke, itu tadi secara singkat aja sih kalau eksteriornya ya. Ya kita tahu. Singkatnya. Kalau menurut gue sih dengan title yang ada LCGC-nya itu sebetulnya justru menyunat potensi yang ada dari si Calya ini. Kalau misalnya itu bukan LCGC mungkin dia bisa lebih optimal lagi sih. Mau itu desainnya kayak mau itu interiornya dan yang lain-lain, kualitasnya dan lain-lain. Oke, itu tadi kurang lebih yang bisa gue review untuk kali ini. Tapi sebelumnya thank you banget nih Om Bambang ya. Om Bambang udah memperkenankan mobilnya untuk kita ya celak-celak dikit kali ya gitu. Terus juga jangan lupa like video ini, terus share, komen, dan juga subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Salut.